bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk penyertaan-Mu bagi kami semua. Hingga di pagi ini kami sudah bangun di pagi hari, menikmati hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami akan memulai chapel kami. Kiranya kami anak-anak SD Kalam Kudus boleh fokus untuk mengikuti chapel dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, saat ini kita akan mengangkat puji-pujian kita. Yang pertama kita akan nyanyikan lagu Oh Sukacitaku, dan lagu yang kedua baca kitab suci. Mari sama-sama kita ikuti lagu ini dengan gerakan ya.
Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Kita sudah memuji Tuhan lewat puji-pujian kita yang kita sudah naikkan secara bersama-sama. Nah, tibalah saatnya pada saat ini kita akan mendengarkan kisah firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas waktu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Allah Roh Kudus membuka hati kami, pikiran kami, supaya kami tidak menjadi pendengar setia, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami belajar tunduk taat pada pimpinan Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Silakan siapkan Alkitabnya, ambil Alkitabnya, baik Alkitab yang secara fisik maupun yang Alkitab di HP ya. Nah, kita akan membaca Alkitab dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10 ya. Miss Catherine akan membantu bacakan di sini dan kalian bisa membaca di buku kalian masing-masing atau di Alkitabnya kalian ya. Oke. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat dari tema kita pada saat ini adalah iman, anugerah, dan keselamatan. Iman, anugerah, dan keselamatan. Nah, kita akan melihat dari apa sih yang dimaksud dari tema ini. Nah, kalau kita melihat dari iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itu ada di Ibrani 11 ayat 1. Nah, iman ini kalau kita lihat lagi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman adalah berbicara tentang kepercayaan, keyakinan, percaya kepada Allah, ketetapan hati, keteguhan batin, ya, juga keseimbangan batin. Itu dari versi Kamus Bahasa Indonesia ya. Tetapi kalau kita melihat dari versi Ibrani 11 ayat 1 tadi. Nah, apakah iman itu? Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya adalah keyakinan, suatu kepastian yang mendasar. Nah, yang tidak bisa terlihat oleh jelas dengan mata rohani kita, itulah iman. Nah, apa yang kita harapkan, mengetahui segala sesuatu yang kita harapkan itu sebenarnya sudah tersedia bagi kita walaupun kita tidak melihat. Nah, itulah iman. Nah, iman itu adalah dasar atau pondasi. Nah, kalau kita membangun sebuah rumah, di bawahnya itu harus ada letak dasar yang kuat atau pondasi yang kuat supaya ketika kita membangun sebuah rumah itu, rumah kita itu menjadi kokoh berdiri teguh. Nah, begitu juga dengan iman kita. Iman kita itu harus dibangun oleh dasar iman yang kuat, yang benar, ya. Nah, supaya kalau kita sudah membangun iman kita yang benar, melihat dengan mata rohani kita, memungkinkan kita untuk melihat bahwa kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kita itu sangat luar biasa. Itulah pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat dari kata anugerah, nah,
Kata anugerah ini berasal dari istilah karis. Nah, kalau kata karis ini diterjemahkan sebagai kasih karunia, kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum. Nah, orang-orang yang layak dihukum itu siapa? Nah, orang-orang yang layak dihukum itu adalah kita, orang yang berdosa. Nah, itulah kita orang-orang yang layak dihukum, yang seharusnya tidak mendapatkan anugerah itu. Tetapi karena kasih karunia, kemurahan hati Allah, nah kita disediakan keselamatan. Allah menyediakan keselamatan bagi manusia. Nah, keselamatan itu tidak hanya begitu saja, tetapi keselamatan itu berdasarkan atau hanya pemberian Tuhan. Nah, tidak ada kebaikan di dalam diri manusia itu untuk menerima keselamatan, tetapi keselamatan itu hanya berdasarkan kehendak Tuhan. Ya. Nah, kalau kita melihat bahwa di Efesus 2 di ayat yang ke-8, nah, Paulus mengatakan atau Paulus berkata, sebab kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia di sini berarti adalah anugerah Tuhan. Bukan, kalau bukan anugerah Tuhan, maka kita tidak ada seorang pun yang layak atau mendapat kesempatan menerima sesuatu hal yang baik dari Tuhan secara cuma-cuma, memberikan kebaikan Tuhan, menerima kebaikan Tuhan dengan cara cuma-cuma. Nah, anugerah Tuhanlah kita diberi kesempatan, itu adalah kedaulatan Allah sendiri, itu adalah haknya Tuhan sendiri memberikan anugerah itu kepada manusia. Nah, pertanyaannya di sini, anugerah itu bukanlah suatu upah. Sekali lagi, anugerah bukanlah upah. Ya. Kita diselamatkan hanya berdasarkan anugerah, berarti bukan karena kita layak. Maka saya atau kalian semua, kita semua diselamatkan bukan karena kita layak, tidak. Tetapi karena itu anugerah Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita bukan karena kita layak. Kita tidak punya satu syarat pun untuk menerima atau untuk keselamatan itu. Tetapi karena anugerah Tuhan memungkinkan kita, Tuhan memperkenankan kita, Tuhan memberikan kita keselamatan itu. Karena yang kita tahu, kita adalah orang yang sangat memberontak di hadapan Tuhan. Nah, memberontak maksudnya apa? Kita adalah orang yang sangat berdosa di hadapan Tuhan. Kita adalah orang yang dalam seluruh kehidupan kita itu, apapun yang kita lakukan itu, karena kita sudah orang berdosa, seharusnya kita jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan tetap memegang janjinya kepada kita. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah menggagalkan janjinya kepada kita. Nah, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, ketika Allah berjanji kepada hidup kita, Tuhan tidak pernah janji, Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Sekalipun sebagai manusia, sebagai Adam merusak janji itu, merusak kepercayaannya Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada Adam. Nah, tetapi ketika Tuhan berjanji kepada kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Nah, begitu juga ketika Tuhan memberikan kita kebaikan, talenta yang kita miliki. Nah, hendaklah talenta-talenta yang kita punya, talenta yang kita miliki itu kita kembangkan dengan baik. Mungkin ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa main gitar dan sebagainya, ada yang bisa berbahasa Inggris yang lebih bagus, bahasa Mandarin yang lebih bagus. Nah, hendaklah talenta-talenta yang kita punya itu, bakat-bakat yang kita miliki itu, kita kembangkan dengan baik. Dan pada akhirnya kita akan menyadari, kalau bukan karena Tuhan yang memberikan talenta itu,
saya ini bukanlah siapa-siapa. Tetapi karena Tuhan menolong saya, memberkati saya, memberikan bakat itu kepada diri saya, sampai saya bisa melakukan segala yang baik yang bisa saya lakukan. Dan biarkanlah talenta yang kita punya, bakat yang kita punya itu, kita kembalikan kepada Tuhan. Pada akhirnya kita bilang segala hormat, kejayaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan dengan segala talenta yang saya punya. Bahkan seluruh hidup saya harus serahkan kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita diselamatkan bukan karena jasa kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelakuanmu atau kehebatan kita. Tidak. Tapi karena anugerah keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita orang yang sudah diselamatkan patut mengucap syukur kepada Allah. Karena hanya Allah lah, hanya Tuhan Yesuslah yang pantas menerima segala pujian, penghormatan, kemuliaan yang dari manusia. Nah, kalau kita melihat di sini kita sudah mendengarkan begitu panjang cerita tadi, tetapi apa yang kita lakukan setelah kita mendengarkan firman Tuhan itu? Hendaklah kita mempunyai iman yang aktif kepada Tuhan. Hendaklah kita mempunyai respon yang benar kepada Tuhan. Respon imannya kita kepada Tuhan. Jadi harapannya Miss Catherine di sini bukan saja kita menjadi pendengar yang setia, atau chapel itu adalah sebuah rutinitas buat kita, bukan. Tetapi chapel itu kita jadikan bahwa itu kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi lewat firman Tuhan. Harapan Miss Catherine, kita menjadilah pribadi yang selalu mengucap syukur kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang baik, yaitu dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk mendapatkan keselamatan. Namun dampak dari itu adalah anugerah keselamatan yang kita terima dengan iman yang benar dan yang berkenan kepada Allah. Dan biarkanlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan lewat setiap kehidupan kita, lewat tingkah laku kita, supaya orang dapat melihat kita. Di dalam hidupnya dia ada Kristus yang hidup. Di dalam hidupnya orang melihat kita, di dalam keseharian hidup kita ada Kristus, ada Tuhan yang nyata di tindakan tingkah laku, di dalam proses belajar kita, di dalam bermainnya kita, di dalam apapun yang kita lakukan, kita harus selalu melibatkan Tuhan. Nah, kalau kita melihat bahwa kita akan melihat kembali refleksi daripada hidup kita. Yang pertama, kasih karunia Allah kita diselamatkan. Dan yang kedua, keselamatan adalah anugerah, pemberian Allah, bukan hasil usaha kita, sehingga jangan ada orang atau jangan ada di antara kita yang sombong, yang menyombongkan diri. Karena tidak ada gunanya kesombongan itu di hadapan Tuhan. Ya. Yang ketiga, yang harus kita lakukan adalah merespon anugerah Allah keselamatan tersebut. Ketika kita tahu Tuhan sudah menyelamatkan kita, kita harus merespon keselamatan itu dengan iman yang benar, yaitu iman kita kepada Yesus Kristus yang telah menciptakan kita di dalam Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan bersama pada pagi hari ini. Harapannya kita terus berharap kepada Tuhan supaya iman kita tetap diteguhkan di dalam Kristus Yesus, supaya kita menjadi orang yang tunduk taat dan hidup terus bergantung hanya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan, libatkanlah Tuhan. Nah, di sini ada ayat hafalannya buat kita semua. Jadi harapannya Miss Catherine, ketika mendengarkan kisah firman Tuhan tadi, Miss Catherine menutup dengan ayat hafalan ini, dan ayat hafalan ini biarkan menjadi pegangan kehidupan kita. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan atau firman Kristus. Nah, firman Tuhan yang kita dengar. Nah,
biarkanlah setiap kita, firman Tuhan selalu mengatakan kepada kita, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mendengarkan yang baik, memberikan telinga kita untuk mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan, supaya hati kita terus dipulihkan, supaya hati kita terus dikuatkan. Ketika kita ada dalam segala permasalahan, Tuhan tetap menguatkan kita, apapun keadaan kita, apapun situasi kita. Oke, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Tetaplah mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mengakhiri pertemuan kita pada saat ini. Sekali lagi kita akan mohon pimpinan Roh Kudus supaya Tuhan terus menolong kita. Sekali lagi, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di surga, kami sangat bersyukur pada saat ini Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan sudah memelihara kami, memberkati kami dengan firman Tuhan. Apapun yang kami dengarkan pada saat ini Tuhan, kiranya Tuhan yang menanamkan di setiap hati kami, supaya kami dapat mengerti, pahami, bukan hanya pendengar yang setia, bukan hanya rutinitas saja kegiatan kami atau chapel kami atau ibadah kami pada hari ini, tapi kami sadar benar ketika kami beribadah kepada Tuhan, kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kami. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa buat kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kami. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian kami Tuhan. Bapa di surga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Allah Roh Kudus yang terus meluruskan jalan kehidupan kami. Bapa di surga, ampunilah setiap salah dan dosa kami. Baik dosa yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mengampuni kami supaya tidak menjadi penghalang berkat buat kami semua ya Tuhan. Bapa di surga, ampuni setiap salah kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke, demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baiklah anak-anak, kita akan memberikan persembahan. Dan bagi anak-anak maupun orang tua yang memberikan persembahan, bisa disalurkan ke nomor yang tertera pada layar. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya keselamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari anak-anak, kita akan berdoa persembahan dan juga mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk chapel hari ini. Kami mengucap syukur karena kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami juga terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami serahkan untuk hari ini tentang kuasa-Mu. Berkati juga kedua orang tua kami, dan kami mau tutup chapel ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Baiklah anak-anak, itu chapel untuk hari ini. Tetap semangat untuk belajarnya. Sampai jumpa chapel berikutnya. Dadah.